Halo pendengar sekalian, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Mari kita lanjutkan petualangan dari Red Slayer. Red Slayer, chapter 8. Omnirat, itu panggilan mereka. Pikirannya menerawang saat menggumamkan sesuatu yang telah dia ketahui. Surat pemberian sang penggembara yang menolongnya sedikit menjelaskan musuh yang dihadapinya. Apa yang disampaikan penggembara yang ternyata seorang Night Elf merupakan nama dari jenis rat yang diketahui olehnya. Dalam surat itu, Omnirat adalah ras yang dulu berada di benua lain. Aku benar-benar harus mencari informasi lebih. Waktuku tidak banyak. Ini sudah masuk bulan ke-7, saatnya musim panen dan kemudian musim gugur. Lalu kejadian itu pasti terulang. Naruto mengatakan semua itu bukan tanpa alasan. Menurut surat dari sang Night Elf, apa yang menimpa dirinya di masa lalu itu adalah kebiasaan mereka. Meski langkahnya tenang dan sigap, jika diperhatikan lebih dekat, ada jejak kegusaran yang kuat di sana. Penyebabnya sudah jelas. Dia tak ingin momen itu terulang lagi. Bagaimana caraku meyakinkan orang-orang tentang itu dan juga di mana mereka akan melakukannya? Night Elf itu tidak menjelaskan detailnya. Naruto menggembuskan napas berat, mencoba menghilangkan pikiran yang membebani kepalanya. Tidak bersiap akan sesuatu yang pasti terjadi memang bodoh, tapi bertindak ceroboh dan tanpa perhitungan merupakan tindakan paling bodoh lagi. Kemana aku akan meminta bantuan? Melepaskan permasalahannya sejenak, langkah kakinya menuju sebuah tempat di mana para pemahat berkumpul untuk membuat sebuah patung. Ketukan palu pada pahat menggores sebuah batu, perlahan-lahan membentuk sosok wajah dari dewa atau dewi yang dipesan pelanggan. Itu seorang skulptor muda yang mengukir sebuah batu. Ukirannya sangat indah. Belum diketahui siapa sosok dewi yang sedang dipahatnya. Para petualang bisa memutuskan apa dia akan berdoa atau tidak. Namun karena para petualang adalah petarung, jelas mereka banyak yang berdoa pada dewa Ares atau Athena. Keduanya terkenal sebagai dewa perang dan dewi strategi. Sangat cocok bagi mereka yang menjadi warrior dan fighter, sebab anugerah yang mereka dapatkan sesuai untuk kelasnya. Aku hanya akan melayani jika mereka sendiri yang meminta tolong padaku. Naruto mendekati pemuda itu, melihat dengan teliti, mencoba menebak apa yang dibuat skulptor muda. Para pengrajin memang sangat terkenal, namun itu juga sebanding dengan keringat yang mereka keluarkan dalam membuat sebuah karya. Skulptor muda melirik saat telinganya mendengar deheman seseorang. Itu petualang muda yang sedang menerka apa yang dia pahat. Maafkan aku, tidak menyadari ada pelanggan. Ada yang bisa kubantu? Kau menciptakan patung siapa? Hahaha, aku masih pemula, lain dengan para senior. Sejujurnya, aku sedang memahat Dewi Freya. Hitung-hitung mencoba peruntungan. Peruntungan? Naruto menggumamkan kalimat terakhir sang skulptor karena terdengar frustasi ditambah hela napas berat saat dia mengucapkannya. Kau tidak tahu ya, menjadi skulptor memang bisa membuatmu terkenal, tapi itu juga tidak bisa diraih dalam semalam atau satu patung saja. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mirisnya, semua itu butuh dana yang besar. Skulptor bisa dibilang orang-orang yang sangat mencintai seni dan keindahan. Sama seperti Bard, namun berbeda wujud karya saja. Jika Bard menyusun kata-kata agar membentuk syair yang indah dan enak didengar, maka skulptor membentuk dan mengikis dengan teliti bongkahan batu atau potongan kayu besar untuk diukir menjadi sebuah bentuk lain yang indah dan nikmat dilihat. Perbedaan mereka adalah sarana pemuasan saja. Singkatnya, Bard menjual karyanya agar bisa memuaskan telinga para pendengar, sedangkan skulptor menjual karyanya agar bisa memuaskan mata para penikmatnya.
Kalau begitu, apa kau tahu desa Baran? Aku tahu. Memangnya kenapa? Selesaikan karyamu dan antarkan patung itu ke sana untuk bayarannya. Naruto merogoh tas miliknya dan mengambil batu permata hijau yang dia cungkil dari tongkat pegangan patung rat di dalam gua. Ambil itu. Mata skulptor muda melebar saat menerima lemparan batu mulia hijau dari Naruto. Meski dia bukan seorang dwarf yang ahli dalam permata, tapi dia sangat yakin kalau batu yang diberikan sebagai bayaran bukanlah palsu dan pasti sangat mahal. Kau yakin? Aku tidak akan mengulang. Jika kau tidak mau, aku akan cari yang lain. Oh, tidak. Aku janji setelah selesai akan mengirimnya ke sana. Bagus. Tidak melanjutkan percakapan, Naruto pergi dari situ, meninggalkan skulptor muda yang matanya berbinar karena baru mendapat bayaran besar. Kerja kerasku terbayar. Oh, Dewi Freya, aku akan membuat patung di mana setiap orang yang melihat akan merangkapkan tangan dan berdoa padamu. Selesai mengucapkan janjinya, skulptor muda itu memukul dan memahat dengan semangat membara. Di tengah hiruk-pikuk warga yang hilir mudik, Naruto berjalan tenang. Dia tidak merespon sedikit pun apa yang diucapkan beberapa orang kepadanya. Lihat dia, kudengar dari petualang lain dia maniak Rat. Maksudmu orang yang mendapat julukan Red Slayer itu? Shh, jangan keras-keras, nanti dia dengar. Ups, maaf. Red Slayer. Jadi aku sudah mendapat nama itu ketika pergi ke desa Baran. Master benar, kita tidak bisa mengatur persepsi orang karena itu merepotkan. Naruto terus berjalan menuju guild petualang. Saat itu dia berpapasan dengan Goblin Slayer dan Dwarf Warrior di sampingnya. Tidak ada sapaan ataupun salam saat mereka saling melintas. Namun, mereka sama-sama bergumam dalam hati. Dia. Aktivitas selalu padat di guild petualang. Para pengirim quest, laporan quest yang selesai, serta petualang yang mencari dan hendak menjalankan quest, membuat dua resepsionis muda, Hinata dan Cordelia, kewalahan menanganinya. Meski mereka lelah, raut wajah tidak boleh menunjukkan kekesalan atau kemuraman. Tidak peduli berapa banyak mereka bertemu bermacam-macam orang, senyum mereka harus selalu terukir di wajah, supaya setiap yang datang dan pergi puas dengan pelayanan yang diberikan. Baik Pak, laporannya sudah diterima, bayaran questnya juga pas. Dalam beberapa hari akan ada petualang yang menjalankan quest ini. Semoga mereka datang dengan cepat. Menundukkan kepala, sang pemberi quest berlalu dari meja counter. Hinata menghembuskan napas saat selesai melayani tamu terakhir. Di sebelahnya, Cordelia juga menunjukkan raut lega karena selesai mendengar laporan quest terakhir dari seorang dwarf fighter dan anggota partinya. Jika dia tidak salah dengar, party itu telah membunuh monster Yeti di sebuah pegunungan. Wah, hari ini begitu padat. Kau benar, seperti biasanya. Kalian berdua bekerja dengan bagus. Rias dan Rosalie mengucapkan itu bersamaan lalu saling tersenyum, puas dengan apa yang dilakukan junior mereka. Aku tidak menyangka kita tidak perlu turun tangan, benar kan Rosalie? Kau benar, sepertinya dua junior kita sudah menjadi gadis guild sungguhan. Author note: Rosalie adalah nama yang kuberikan untuk wanita yang menjadi pendamping si gadis guild. Dalam light novel Goblin Slayer, dia memiliki nama si instruktur guild. Tugasnya untuk mengawasi kejujuran petualang saat akan dipromosikan ke tingkat selanjutnya. Hinata dan Cordelia saling menatap dan tersenyum, walau masih ada jejak lelah. Lalu Hinata kembali muram sebab banyaknya permintaan Giant Rat yang datang. Tapi bagaimana aku menyelesaikan tumpukan quest ini? Cordelia sedikit paham dengan apa yang dipikirkan Hinata. Di awal karirnya dulu, hal yang sama terjadi. Hanya saja,
Itu quest goblin yang menumpuk. Hinata, aku tahu perasaanmu. Situasi juga membuat kita tidak bisa memaksa para petualang untuk memburu tikus di selokan. Cordelia mengucapkan itu, sedang Rias dan Rosalie saling menarik sudut bibir, mendengar apa yang dipermasalahkan. Itu sih gampang saja. Serahkan saja questnya pada petualang muda keramik itu. Sepertinya dia akan senang. Hinata melirik ke arah Rias, namun sebelum dia memotong dan membuat pernyataan protes, pria itu datang. Petualang keramik yang mengatakan kalau Giant Rat bisa berubah seperti manusia dan menculik wanita untuk dipermainkan. Red Slayer San. Hinata tanpa sadar menggumamkan nama yang diberikan petualang kepada pria surai pirang itu. Meski ucapannya pelan, namun pendengaran Naruto bisa menangkapnya. Ternyata memang sudah menyebar. Semua wanita di situ menjatuhkan keringat saat mendengar gumaman Naruto. Rias tersenyum dan beralasan ingin mengerjakan sesuatu. Rosalie juga dan Cordelia segera merapikan dokumen. Kenapa mereka sekarang meninggalkanku? Awas ya. Hinata ingin sekali menggembungkan pipi karena ulah teman kerjanya yang langsung acuh saat orang yang sempat dibicarakan muncul. Jadi apa ada sesuatu yang terjadi di sana? Ada Rat, sangat banyak. Apa ada di antara mereka yang berevolusi? Mendengar Hinata bertanya seperti itu, Naruto memicingkan mata curiga. Sadar pertanyaannya menyimpan pengalaman buruk, Hinata segera meralat. Jangan dipikirkan, sebutkan saja jumlah mereka. 52 rat biasa, 12 rat adventure, 1 rat mat, dan 1 rat warrior. Totalnya ada 65 rat. Hinata terdiam seketika. Cordelia bahkan menghentikan sejenak aktivitasnya saat mencuri dengar apa yang disampaikan petualang muda itu. Aku tahu kau meragukannya, tapi kurasa itu sudah biasa. Aku harus lebih bersiap. Bersiap untuk apa? Sudah jelas, membunuh Rat. Kali ini Hinata bisa melihatnya. Wajah pria satu ini memperlihatkan emosi lagi. Dia sudah 2 kali melihat Naruto menunjukkan emosi. Tapi kali ini emosi itu bukan kesenangan atau kebahagiaan, melainkan niat membunuh. Kupikir apa? Ternyata Rat ya. Terus apa laporan sebelumnya itu sungguhan? Maksud, lokasi tempat itu ada di gua dan terakhir di desa. Siapa yang mengira kalau mereka sudah ada yang berubah menjadi Rat Warrior? Tanda tanya besar sebenarnya dari tadi tercipta saat mendengar nama jenis rat baru yang diucapkan Naruto. Lalu dia memberanikan diri. Memangnya berapa banyak jenis mereka? Juga dari mana kau tahu nama-nama itu? Naruto terdiam menerima pertanyaan Hinata. Terjadi hening dalam durasi lama. Cordelia merasakan nostalgia saat memperhatikan interaksi yang berlangsung. Suasana percakapan mereka seperti diriku dan dia. Ternyata kami memang aneh. Seorang Night Elf membantuku membasmi Giant Rat. Dia memberitahu kalau nama mereka adalah Omni Rat. Dia juga menjelaskan beberapa jenis dari mereka. Ada yang pernah kulawan dan ada juga yang belum. Sebenarnya Masterku lah yang memberitahu beberapa nama mereka sebelumnya. Oh, jadi kau dibantu seorang Night Elf ya? Ternyata dia pernah dilatih seseorang. Tapi apa benar dia bertemu Night Elf? Hinata ingin sekali menanyakan siapa orang itu dan kebenaran tentang Night Elf. Tapi dia sadar kalau akan melewati batas yang masih terpasang. Naruto pun membalas, itu benar. Hinata menanggapinya dengan senyum dan sebuah ekspresi kewajaran, karena membasmi 65 rat sendiri itu mustahil dilakukan. Apa yang membuatnya senang adalah pria ini selamat. Lalu mata Naruto menatap tumpukan quest yang ada di meja Hinata. Apa itu quest ras? Iya, akhir-akhir ini mereka banyak aktif dan jumlah permintaan yang masuk jadi tidak terkendali. Meski petualang pemula bermunculan, tapi mereka semua. Dia tidak melanjutkan kalimatnya sebab Naruto mengangguk paham apa yang akan diucapkan Hinata selanjutnya. Petualang baru.
Mereka hanya ingin melawan makhluk kuat dan jadi terkenal. Itulah yang dikatakan tetua desa Baron. Bodohnya, ego seperti itu dilontarkan mereka yang masih hijau. Aku kan tanpa sadar dilakukan Hinata saat mendengar apa yang diucapkan Naruto. Dia telah melihat sendiri bagaimana para pemula itu terlalu berambisi mengambil quest di luar level dan kemampuan. Hasilnya, beberapa ada yang terluka atau cacat. Lalu kasus terburuk adalah kematian menjemput. Cordelia dengan tenang mendengar pembicaraan mereka dan tanpa sadar terhanyut juga. Kini, dia mengerti kenapa Hinata bisa betah bicara dengan petualang baru itu. Aku tidak berniat mencari itu. Yang kuinginkan adalah Rat. Sekarang, bisakah kau menyerahkan semua questnya padaku? Hinata dan Cordelia melebarkan mata saat mendengar permintaan aneh yang diucapkan Naruto. Hinata sampai berdiri, terkejut dengan apa yang dia dengar. Tunggu, apa kau serius? Maksudku, apa kau sudah gila? Tidak ada yang akan mengerjakan quest itu. Kalau aku mengambil semuanya pun, mereka tidak akan peduli. Lagi pula, sebelum menjadi petualang, aku biasa memberantasnya saat masih mengembara. Menurut para penduduk, kasus Rat itu sudah didaftarkan menjadi quest. Itulah alasan yang membuatku tertarik mendaftar jadi petualang. Cordelia yang mendengarnya melebarkan mata. Bagaimana bisa dia lupa? Memang 6 bulan lalu ada beberapa petualang yang melapor kalau quest Rat sudah dikerjakan. Jadi selama ini dia yang melakukan itu. Dilema menggerayangi Hinata. Hatinya senang saat melihat dia kembali, lalu bicara dengannya. Namun dia juga terkejut saat tahu kalau Naruto pernah melakukan pemberantasan Rat yang dulu pernah dijadikan quest dan tidak pernah diambil para petualang. Tapi itu tindakan ilegal. Kau tidak boleh melakukannya. Kalau tidak dilakukan, makin banyak penduduk yang terganggu. Hasil panen mereka bisa gagal dan yang lebih buruk. Naruto tidak melanjutkan kata-katanya. Tidak mau melawan bicaranya mengetahui apa yang pernah terjadi setahun yang lalu saat dia hanyalah seorang bocah. Lalu segera menegaskan niatnya. Pokoknya, bisa kau serahkan semua quest itu padaku? Meski begitu, dalam prosedur kau hanya boleh mengambil satu quest, tidak boleh secara banyak. Tapi, benar, itulah aturannya bocah. Meski quest tidak akan pernah diambil, kau tidak boleh mendominasi dalam melakukannya. Suara itu milik sang Inspektur Guel. Rambutnya rapih ditarik ke belakang, mengenakan setelan khusus pegawai sipil. Dia mendatangi manajer resepsionis saat mendengar Hinata dan Naruto berdebat sengit. Padahal aku hanya ingin membantu. Hinata merasakan sesuatu. Entah kenapa saat mendengar ucapan barusan jantungnya berdesir. Kalimat membantu itu ditujukan ke siapa? Dunia? Penduduk? Guel? Atau aku? Inspektur Guel yang mengerti apa yang diutarakan Naruto langsung menyeringai. Dia mengambil tumpukan quest syarat itu yang jumlahnya mencapai 22 buah. Tapi itu hanyalah aturan belaka. Tunggu Inspektur, jangan bilang kalau... Ada apa Cordelia? Dia, Cordelia, mengetahui seringai dan sikap yang kini ditunjukkan sang Inspektur Guel. Hal ini pernah dilakukan pada beberapa petualang termasuk pria itu. Cordelia berusaha memotong dan Hinata ingin mengetahui apa tindakan sang Inspektur Guel itu. Tapi terlambat. Sang Inspektur menyodorkan kertas quest dan menatap Naruto dengan tajam. Tempatnya saling berdekatan dan bisa dicapai dalam 1 hari perjalanan. Jumlah quest ada 20 lebih. Jika dipotong masa istirahat ditambah hal-hal tidak terduga mungkin bisa 3-4 hari baru selesai. Nah sekarang, aku menantangmu untuk menyelesaikan semua quest ini dalam 2 bulan 2 minggu. Apa kau sanggup petualang muda? Cordelia menghela napas sebab sudah menduga situasinya. Sedang Hinata melebarkan mata mendengar ucapan itu keluar dari mulut Inspektur Guel. Tunggu dulu. Kenapa Anda berkata seperti itu? Bukankah 2 bulan 2 minggu itu perjanjiannya? Naruto hendak meraih kertas itu, tapi sang inspektur menghalangi sambil berkata, "Jika kau gagal, aku tidak akan membiarkanmu mengambil quest lagi. Statusmu sebagai petualang aku copot. Bagaimana?"
Tatapan tajam diterima Naruto, seakan menguji keberaniannya. Itu tidak mengubah apapun. Dia bahkan sudah melihat sebuah makhluk menatapnya lebih bengis dari sang inspektur. Aku mengerti. Red Slayer San, apa kau gila? Aku memang bermaksud melakukan itu, sebab ada sesuatu yang ingin aku cari. Hinata tidak bisa mencegahnya. Sang inspektur juga tidak berniat menghentikan. Itu artinya dia serius dengan tantangannya. Namun, ucapan Naruto mengundang tanda di benak semua yang ada di sana. Bawa ini sebagai bekal. Ingat, waktumu 2 bulan 2 minggu. Jika melewati batas, kau secara resmi dianggap gagal. Meski kau kembali pun, jabatanmu sebagai petualang aku copot. Dan lagi, mampirlah ke toko kuda. Bilang kepada pemiliknya kalau kau mengerjakan serial quest. Ingatlah, petualang sejati bukan menyebarkan nama mereka agar terkenal, tapi menyebarkan kemampuan mereka agar mendapat pengakuan. Aku mengerti. Naruto mengambil sekantung uang dan plat kuning, pemberian inspektur guild serta kertas questnya, menunduk hormat dan beranjak dari sana. Pria surai kuning itu menjauh dari pandangan. Hinata segera membentak kecil inspektur guild. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengannya? Pak Inspektur, dia baru. Hinata tidak melanjutkan ucapannya, sebab sang inspektur memegang puncak kepalanya sambil senyum menghias wajah. Aku bisa melihat mana petualang yang sungguh-sungguh dan hanya mencari ketenaran saja. Tenanglah, dia pasti akan kembali. Saat dia kemari untuk melaporkan hasilnya, siapkan plat obsidian untuknya. Ya ampun, Anda benar-benar melakukannya lagi. Tahun lalu Anda melakukan serial quest pada Goblin Slayer, Heavy Warrior, dan Spearman. Kini pada petualang muda yang sekarang mendapat panggilan Red Slayer dari para petualang. Hinata melirik Cordelia yang menjelaskan kalau itu bukanlah pertama kali sang inspektur guild menantang seorang petualang menyelesaikan tumpukan quest yang jarang diambil. Hahaha, pria itu sama seperti Goblin Slayer, Heavy Warrior, atau Spearman. Aku berharap mereka semua menjadi kehadiran unik dalam guild ini. Hinata tidak tahu apa yang harus dia pasang pada wajahnya mendengar semua itu. Apa harus senang, sedih, atau cemas. Namun, satu hal yang kini pasti dihadapi, yaitu bosan, sebab dia tidak akan melihat Naruto selama 2 bulan lebih. Naruto-san, pulanglah dengan selamat. Di tempat lain, Goblin Slayer dan Dwarf Warrior bersembunyi di semak-semak, mengintai gua yang dijaga seekor goblin. Monster hijau itu menguap lebar sebab ini waktu pagi bagi mereka. Tugasnya akan berakhir lalu dia bisa istirahat. Namun dia tidak pernah tahu kalau kali ini kematian datang lebih awal padanya. Author note: waktu pagi bagi goblin adalah senja. Sumbernya dari light novel Goblin Slayer. Ada satu penjaga. Goblin Slayer mengambil satu batu dan memasang pada ketapak tali. Setelah membidik sebentar, dia melontarkannya, membuat batu itu bersarang di kepala sang goblin. Darah mencuat dan monster itu jatuh seperti karung bata. Mati. 1. Dia bisa mengenai dengan jarak sejauh ini. Keduanya menghampiri mayat goblin yang terlentang. Kepalanya hancur dan mengeluarkan darah segar. Dwarf Warrior memandang jijik mayat itu. Baru pertama kali aku melihat mayat goblin. Kalau begitu, biasakanlah. Goblin Slayer mengambil belati di pinggang dan merobek mayat itu, mencelupkan tangannya dan mengeluarkan seluruh isi perut sang goblin. Dwarf Warrior menatap horor apa yang dilakukan Goblin Slayer. Aku tahu dia benci makhluk ini, tapi apa memang harus seperti itu juga? Setelah merogoh cukup dalam, Goblin Slayer mengangkat tangannya seolah menemukan apa yang dicari. Itu sebuah daging seukuran genggaman tangan. Bentuknya sedikit tak beraturan karena genggaman Goblin Slayer. Dwarf Warrior menatap jijik, tapi dia tahu kalau itu hati sang goblin. Apa yang mau kau lakukan? Tidak ada jawab. Goblin Slayer mengeluarkan sebuah lap kemudian memeras hati itu, lalu menatap sang Dwarf Warrior. Apa yang mau kau lakukan? Kembali pertanyaan sama terulang. Baru sekarang Goblin Slayer menjawab.
perlengkapan baru sangat rentan diketahui. Penciuman mereka tajam. Karena itu, kita harus menyamarkan keberadaan. Liur berat melewati tenggorokan. Kini dia mulai mengetahui dari mana asal noda darah serta karat yang menempel pada armor kulit Goblin Slayer. And cut. Makasih bagi kalian yang sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye. Maaf kalau ada banyak kekurangan ya.